Ya. Coba sekarang teman-teman perhatikan ke layar lagi. Teknologi merupakan hal yang berkaitan dengan komputer, mulai dari komputer tabung hingga laptop. Oke, teman-teman. Eh, inti dari sini, inti kalimat asal kira-kira apa? Inti kalimat asal ini apa ya? Ayo Hil, teknologi ya. Teknologi. Terus penjelasannya? Teknologi merupakan hal yang berkaitan dengan komputer, mulai tabung sampai laptop, gitu ya. Oke, jadi inti kalimatnya apa? Teknologi, gitu ya. Komputer, Bu. Teknologi yang berkaitan dengan komputer, gitu ya. Silahkan, teman-teman yang lain ada yang berkomentar? Teknologi merupakan hal yang berkaitan dengan komputer, mulai dari komputer tabung hingga laptop. Ada yang berkomentar? Apakah yang disampaikan Hilman sudah sama maknanya sama dengan pesan ini? Komputer, Bu. Ya, maksudnya maknanya sama atau berubah atau ada yang hilang? Suara Bu Yati jelas ya, tidak putus-putus ya? Oke, alhamdulillah. Yuk, sekarang menurut teman-teman bagaimana pendapat Hilman ini? Sudah mewakili inti atau yang dimaksud oleh kalimat awal, pesan awal ini? Lumayan, Bu. Lumayan. Kenapa lumayannya, Najib? Kalau menurut saya mah, Bu, lebih baik dari itu yang kalimat awalnya diganti jadi komputer merupakan hal yang berkaitan dengan teknologi, gitu, Bu. Jadi soalnya yang dibahas keseluruhan di sana tuh tentang komputernya, Bu, bukan Coba. Jadi teknologinya. dibalik gitu ya. Coba, nih teman-teman nanti kaji lagi ya. Coba, komputer, gitu. Komputer merupakan hal yang berkaitan dengan teknologi itu. Mulai dari komputer tabung hingga laptop gitu, Jeep. Iya, Bu. Oke, teman-teman, nih ada dua pendapat. Yang pertama, teknologi merupakan hal yang berkaitan dengan komputer. Yang kedua, komputer merupakan hal yang berkaitan dengan teknologi. Kira-kira secara logika, kalimat efektif, paragraf itu tidak hanya ditentukan oleh struktur kalimat, kebenaran dari aspek kebahasaan, subjek, predikat, objek, tetapi juga logis gitu ya, masuk di logika sebenarnya gitu ya. Kira-kira menurut teman yang mana yang masuk di logika keinformatikaan? Silahkan. Ayo teman-teman. Sama aja. Kata Hilman sama aja. Ayo yang lain. Yang lain. Kata Hilman sama aja, kata Najib. Yuk yang lain. Teman-teman PBA boleh berkomentar silahkan. Kalian kan generasi milenial ya, pasti sangat familiar dengan teknologi begitu. Ayo teman-teman, ada yang berpendapat? Sepi ya? Sepi ya? Sama aja sih, Bu. Hah? Muhammad Iqbal sama aja? Sama aja. Sama aja, Bang? Iya, soalnya kan di bawahnya juga
dijelaskan teknologi kehidupan sehari-hari bla 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 gitu. Nih ya. Ini kata awalnya nih ya. Pada tahun komputer elektronik ditemukan. Kalau dipikir-pikir hingga sekarang komputer masih saja diperlakukan sama, mulai dari perang perdagangan sampai perang cyber karena adanya teknologi ini. Jadi jadi kalau Bu Yeti tangkep ya, intinya kalimat yang tidak baku ini ingin menyampaikan pada kita bahwa teknologi itu hal yang tidak asing lagi. Yang pertama, ya, teknologi itu sudah sudah benda yang bukan benda asing lagi begitu ya. Kalau dulu sih mungkin teknologi itu wah apa gitu ya. Hari ini teknologi itu bukan sesuatu yang tidak asing lagi. Itu pesan di kalimat awal. Yang kedua, teknologi ini berkaitan dengan yang namanya komputer gitu. Jadi teknologi itu sangat erat kaitannya dengan komputer gitu. Gitu ya. Dari komputer yang zaman dulu jadul sampai sekarang laptop gitu. Kalau Bu Yeti bahasakan dengan bahasa obrolan sehari-hari, kira-kira pesannya ini. Ayo, coba silakan dilengkapi. Menurut teman-teman, teknologi merupakan kata yang tidak asing. Perlu tidak itu dituliskan? Perlu tidak? Ayo teman-teman. Tidak? Tidak? Perlu, Hilman tidak. Kata Perlu, Bu. perlu. Oke ya. Teknologi kata Indah perlu. Oke ya. Kita coba tulis dulu ya Hilman ya. Teknologi ya. Nah, tinggal diperbaiki. Coba ya. Nah, kita pindahkan ini. So, perbaiki teknologi. Ya, Bu, teknologi merupakan istilah yang tidak asing. Tidak asing, begitu. Sampai sini? Sampai sini begitu? Teknologi merupakan suatu kata yang tidak asing. Terus kesananya. Teknologi merupakan hal yang berkaitan dengan komputer atau apa kira-kira? Ya? Gimana? Bagaimana? Bagaimana? Ayo teman-teman IFC dan PBAC itu kan unggulan luar biasa. Pasti ide-idenya berseliweran. Sok disampaikan. Biar Bu Yeti yang nulis. Apakah langsung ini ke pendapat Hilman? Teknologi merupakan suatu kata yang tidak asing. Sok gimana tuh makanya? Jadi teknologi sampaiannya dihapus terus diubah ke sok tidak dihapus dulu ya, diubah. Teknologi merupakan suatu kata yang tidak asing. Tuh biasanya berkaitan dengan komputer gitu. Biasanya berkaitan dengan komputer mulai dari tabung hingga laptop. Ini sudah benar ini? Sudah cukup? Komputer itu kan layar tabung, benar nggak? Atau ada komputer lain selain berlayar tabung?
Ada Bu selain layar tabung. Selain layar tabung. Jadi harus dituliskan. Yang kalian Enggak Bu. pasti yang ditulis, Bu. Sudah seperti ini. Sudah ya. Jadi mulai komputer tabung hingga laptop gitu. Komputer tabung itu komputer yang zaman dulu itu kan? Ya, Bu, ini gitu. Hingga laptop gitu kan? Maksudnya tidak harus ditulis sampai komputer yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu laptop gitu ya. Orang sudah Iya. ya, oke ya. Oke, jadi Hilman, kira-kira perbaikannya seperti ini, penambahannya ya, seperti ini. Silakan, masih ada yang akan dikomentari? Teknologi merupakan suatu kata. Ada yang masih bisa dihilangkan menurut Bu Yeti? Ada yang rancu nih ya, ada kata yang rancu. Coba teman-teman jeli. Ada kata yang rancu. Apa kira-kira? Yo, mana teman menemukan suatu, Bu? Kata Nur Aida suatu. Suatu ini bisa dibuang? Teknologi merupakan, jadi bagaimana? Siapa tadi yang Nur Aida. Jadi gimana Nur Aida? Teknologi merupakan Mungkin teknologi merupakan kata yang tidak asing. nah gitu ya. Biasanya berkaitan dengan komputer, mulai dari komputer tabung hingga laptop. Oke, masih ada satu yang harus kalian hilangkan. Sampai berkaitan dengan, harusnya biasanya berkaitan dengan komputer. Biasanya berkaitan dengan komputer. Bukan itu? Mana kira-kira? Sampai Ibu harusnya sampai. Mana sampai? Sampai. Nggak ada sampai. Ndra. Komputer merupakan hal yang teknologi merupakan kata yang tidak asing. Biasanya berkaitan dengan komputer, mulai dari komputer tabung hingga laptop, nggak ada sampai. Dari Indah, maksudnya apa Indah? Dari mulai komputer tabung, mulai darinya dibuang maksudnya Indah. Iya, iya dibuang, Bu. Ya, kenapa darinya dibuang Indah? Dah, kenapa darinya dibuang dah? Itu efektif enggak, Bu, kalau darinya dibuang? Jadi, teknologi merupakan istilah yang tidak asing. Biasanya berkaitan dengan komputer, mulai komputer tabung hingga laptop. Ya, ya. Apa alasan Indah mau membuang dari kira-kira? Apa Indah? Kenapa Indah membuang dari? Ayo Indah. Ayo Indah. Tidak efektif, Bu. Ya tidak efektif karena apa Indah? Karena sudah diwakili oleh mulai. Mulai itu artinya sama Dari. dengan dari. Coba teman-teman, mulai dari Sabang sampai Merauke artinya sama dengan mulai Sabang sampai Merauke kan? Mulai Sabang hingga Merauke begitu kan? Nah ini oke ya. Ini mulai dari itu sama dengan agar supaya adalah merupakan apalagi sangat pinter sekali misalnya ya. Oke ya, paham ya? Siapa teman-teman informatika yang jawabannya seperti ini? Oh, lupa atau tidak begini? Lupa Bu. Lupa ya. Lupa. Ini enggak Hil? Ipan, gimana Pan? Beda, Bu. Beda. Ya. Ya, makanya Bu Yeti bahas ya, karena setelah dibaca sekilas, loh kok masih ada kalian sudah pasti tahu apa itu komputer, di jawaban kalian itu masih ada pastinya sih, gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang kalian ganti itu? Hanya menggantikan koma, gitu ya. Oke ya, coba dilihat ya. Berapa kata yang Bu Yeti blok? Kita lihat tidak?
Kita lihat ya di layar. Nah, atuh sok dikaluhurkeun. Nah, 36. Setelah diperbaiki, diefektifkan, jadi berapa kata? 15, berarti hilang sabaraha tah? Hilang, banyak. Tina 36. 16. Matematikana kumaha ah. Dari 36 sekarang tinggal 15. Jadi sabaraha? 21. 21 kata tuh hilang tuh. Tapi lebih efektif kan, lebih maksudnya ya lebih simple dan mudah dipahami. Teknologi merupakan kata yang tidak asing, biasanya berkaitan dengan komputer, mulai komputer tabung hingga laptop gitu. Oke ya, berhasil tuh satu kalimat. Sekarang kita lanjut kalimat kedua. Ini ada keyword nih teman-teman, ada yang nanya ke Bu Yati, Bu, keyword itu tepat nggak di sini? Yuk, sekarang kira-kira menurut teman-teman, keyword ini tepat tidak? Nah, sok, silakan. Oh, silakan. Tulis lagi di kolom chat. Ini apa maksudnya Muhammad Gani 21? Oh, jawaban tadi Gan. Hilangnya 21. Hilangnya 21 benar. Yuk, silakan. Tulis teman-teman. Perbaiki lagi. Nggak apa-apa, kita paling dapat 3 kalimat satu pertemuan ini, tidak apa-apa. Tapi Bu Yeti ingin memastikan teman-teman paham. Yuk, silahkan. Sudah ada yang berhasil? Lahuri sudah muncul. Pada tahun 1946, komputer elektronik pertama ditemukan dan dirancang oleh pasukan Perang Dunia Kedua. Dari pertama dibuat hingga sekarang, komputer masih saja digunakan untuk perang, dari perang perdagangan sampai perang daring terjadi karena adanya teknologi ini. Komputer tidak akan diterima jika hanya menimbulkan hal yang negatif. Satu kalimat aja dulu. Lahuri sudah sampai kalimat selanjutnya ya. Oke, tidak apa-apa. Yang kedua, Hilman. Pada tahun 1964, komputer elektronik ditemukan dan dirancang oleh pasukan Perang Dunia Kedua. Bila ditelaah kembali dari awal dibuat hingga sekarang, komputer masih digunakan untuk perang. Oke, perang dagang sampai keyword. Nih, kata Indah, keyword yang tepat atau keyword atau cyber, teman-teman. Silahkan nih. Yang tepat kemarin juga ada masukan-masukan ini dari teman-teman yang lain. Ada keyword, ada cyber, ada keyword. Nih, Muhammad Gani, tahun 1000 keyword ya. Lahuri, sewer sama dengan sewer. Oke, saya Bu Yeti ambil yang punya salah seorang. Mahran Rangga teh kelas apa Mahran? Jurusan apa Mahran? IF. Tulis atau IF.
Nur Aida Mahran pada tahun 1000 kemudian ditemukan dan dirancang oleh pasukan perang dunia kedua. Oke, yuk sekarang kita bahas. Mana yang tadi? Ini hilang dulu ya. Kita lanjutkan di sini ya supaya nyambung. Oke. Lumayan tuh sudah ada berapa? Ini kan pada tahun 1000 sampai sini kan? Oke ya. Nah, sini. Yuk. Pada tahun 1946, ini punya siapa ya yang Bu Yeti ambil? Punya Gani bukan? Pada tahun punya Gani ya yang Bu Yeti ambil ya? Punya Mahran nih. Tadi Hilman, sekarang yang punya Mahran. Mahran IF ya? Oh, harusnya yang teman-teman PBA. Mana yang PBA? Ambil yang PBA. Siapa yang sudah nulis yang teman-teman PBA? Mana Nur? Oh, Nur Aida nih ya, Nur. Punya Nur Aida ya, biar adil. Ya. Punya Nur Aida dulu ya. Nanti apa Siwer atau ini Nur Aida? Ini punya Nur Aida. Astagfirullah. Mana Nur? Ya, ini ya. Pada tahun 1900, teman-teman terlalu kecil nggak hurufnya? Diperbesar atuh ya. Pada tahun 1946, komputer pertama kali ditemukan dan dirancang oleh meren maksudnya ya Nur? Oleh Bu. Saking ininya ya, saking rusuhnya oleh pasukan Perang Dunia Kedua. Dari pertama sampai saat ini komputer masih digunakan untuk perang sampai sini ya. Nanti ditambahkan oleh yang lain. Coba sekarang Bu Yeti minta komentar teman-teman ejaan saja dulu. Ejaan dulu, ejaan itu kan huruf kapital ya, besar kecil, kemudian tanda baca, kemudian kata hubung, kata gabung. Yuk, yang Bu Yeti blok kira-kira siapa yang akan berkomentar? Ditemukan itu nggak usah dispasi Bu. Maksud ditemukan Ya. Ditemukan. Apa ini ditemukan, disatukan, dipisahkan? Disatukan. Oke, begini ya. Terus apa lagi? Disatukan Bu. Titiknya Bu. Ya. Huruf kapital dari dan. Apalagi dirancang, begini nulisnya dirancang. Disatukan. Disatukan. Mengapa disatukan, dirancang? Karena setelahnya bukan menunjukkan tempat. Apa masih ingat ya? Coba yang harus dipisahkan. Contohnya apa? Di sana. Di Bandung. Di sana, di sini. Di Indonesia. Ini di rumah di atas ya. Di hatimu gitu. Foto Muhammad Nabi di hatimu. Ya, kalian masih semester 1 ya. Maksudnya apa Bu? Itu. Apalagi yuk? Mana yang harus disatukan? Coba sampai kalimat terakhir. Digunakan. Disatukan ya, digunakan. Yuk, teman-teman penuhi kolom chatnya, sok biar nama kalian terdata. Ya, digunakan. Oke, masih ada huruf-huruf yang harus digabungkan atau dipisahkan? Pada tahun 1946, komputer pertama kali ditemukan dan dirancang oleh pasukan Perang Dunia Kedua. Yuk, huruf besar, huruf kecilnya. Setelah kedua titik darinya Bu. Perang Dunia Kedua. Darinya? Ya. Besar. Kapital, huruf kapital. Nih, gitu, dari pertama gitu ya. Oke, sekarang Bu Yeti ingin minta kalian coba konfirmasi ke EBI, Keejaan Bahasa Indonesia, bagaimana penulisan Perang Dunia Kedua. Sok.
Tanya tuh Ebi, lihat Ebi, ejaan bahasa Indonesia. Bagaimana penulisan Perang Dunia Kedua? Besar atau kecil? Huruf awalnya kapital, Bu. Tulis di kolom chat, Neng. Kapital, oke. Perang Muhammad Afian, begitu? Tuh, Muhammad Afian. Sudah dari Ebi, Muhammad? Kapital. Indah dari Ebi, dah? Ebi ejaan bahasa Indonesia ya, bukan Ebi udang ya. Oke. Muhammad Najib, D-nya besar kecil, Jib? D-nya besar, Bu. Hah? Tuh, D-nya Muhammad besar. D-nya kecil. Mana barusan? Hilman, Perang Dunia Kedua. Oke, Perang Duni, Muhammad Gani, Perang Duni. Leungit anak. Perang Dunia Kedua. Ini oke ya. Jadi besar ya. P-nya besar, D-nya besar, K-nya besar. Sekarang coba ya. Bu Yeti minta teman-teman tulis di kolom chat. Penulisan kedua itu bisa 3 cara. Yang pertama, kedua menggunakan huruf. Yang kedua dengan angka. Yang ketiga, kedua dengan Romawi. Tulis 3 cara tersebut di kolom chat. Silakan. Ketiga-tiganya. Kedua, nih, ya. Oke, ya. So, kita kembali ke sini. Ke kolom, ke layar. Ini apa ini? Kok ada? Oke, ya. Kedua, Romawinya begini teman-teman. Tidak kedua Romawi ya, nih saya. Nis, bukan ke Romawi 2, tapi cukup Romawi, tapi dibacanya kedua. Nah, ini nih ya, Bu itu sudah pindahkan ke, coba dipanjangkan biar lebih jelas. Perang Dunia, begini ya. Ini ya. Nah gini, tapi dibacanya semuanya sama, Perang Dunia Kedua. Ya, kalau Romawi tidak pakai ke, langsung tulis Romawi 2. Paham sampai sini? Paham ya? Insya Allah. Kuliah dengan teman-teman yang cerdas dan hebat kan bisa begini, lebih cepat ya. Oke. Ya, ini udah bisa kan semuanya ya? Saya nih dihapus lagi biar tidak mengganggu. Pada tahun 1946, komputer pertama kali ditemukan dan dirancang oleh pasukan Perang Dunia Kedua. Oke. Ada masukan? Awalnya gimana sih ini teh? Nah, ini kan yang bawah yang kalimat awalnya. Pada tahun 1946, komputer elektronik pertama ditemukan dan perancangnya pasukan dunia kedua. Ini ya. Oke, pesannya sudah sampai ya, sampai di sini ya. Sekarang kalimat selanjutnya, dari pertama sampai saat ini komputer masih digunakan untuk perang. Yuk, lengkapi. Sampai pesannya utuh dari sini. Dari pertama sampai sekarang ini komputer masih digunakan untuk perang. Lanjutkan, perbaiki, tambahkan. Silahkan. Mau izin Bu. Oke. Dari pertama dibuat, Bu. Kalau dari pertama dibuat sampai saat ini komputer masih digunakan untuk perang. Dari pertama dibuat sampai saat ini komputer masih digunakan untuk perang. Terus? Ya, udah itu aja saya, Bu. Ya, oke. Rizky tambahin itu ya, dari pertama dibuat sampai saat ini. Bubuhkan tanda apa? Dari pertama dibuat sampai saat ini. Bubuhkan tanda baca apa kira-kira teman-teman? Koma, Bu. Koma, Bu. Koma, karena ini keterangan. Keterangan di awal kalimat boleh. Ya, boleh asal ada koma. Dari pertama
dibuat sampai saat ini komputer masih digunakan untuk perang. Ayo tambahkan, di bawah kan ada perang dagang, ada Seaword, ada Seaword. Silakan teman-teman coba. Cyber atau Seaword yang tepat atau Seaword? Yo, kira-kira. Sama aja. Sama saja. Sama saja. Atau beda? Ayo, Bu Yeti ingin tahu menurut kalian nih, yang tepat apa untuk istilah Seaword itu apa sih? Kalau menurut ini apa ya? Ini sekilas Bu Yeti mungkin ya memahami dari konteks kalimat itu. Seaword Bu, Seaword. Ya, betul Seaword itu bukan Seaword. Perang kata gitu ya? Kalau word kata Seaword. Ya, kemarin ada yang menyebutkan Seaword. Nah, psychological Seaword. Ada yang cyber gitu. Mana kira-kira yang mau dipilih? Ini kata terbanyak Seaword ya. Kita pilih Seaword, teman-teman. Seaword ya. Oke, yuk kita tulis ini. Coba, sok lanjutannya gimana? Dari pertama dibuat sampai saat ini, komputer masih digunakan untuk perang. Lanjutkan. Dimulai dari Kan tadi sudah di box. dimulai perang dagang Perang dagang. Ya, lalu sampai perang dari perang perdagangan sampai Seaword. Ini ya, ini yang Jalaludul Muti. Komputer dari perang dimulai. Ini ya, dari perang perdagangan hingga begini teman-teman. Keywordnya italikin Bu. Italikin sayurnya. Di italic. Ya Bu. Pada tahun 1946, komputer pertama kali ditemukan dan dirancang oleh pasukan Perang Dunia Kedua. Dari pertama dibuat sampai saat ini, komputer masih digunakan untuk perang, dari perang perdagangan hingga... Ada komentar lagi atau sudah clear? Bagus. Nah, ada komentar atau sudah clear? Sudah bisa kita bungkus? Kita gabungkan dengan yang ini? Nah, yang ingin Bu Yeti bahas ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat, beberapa pertemuan yang lalu Bu Yeti mengirimkan file kalimat efektif. Di kalimat efektif itu dibahas beberapa ciri, diantaranya paralel. Paralel itu sejajar. Jadi kalimat efektif itu terus sejajar. Coba teman-teman temukan kalimat yang kita bahas ini, mana ciri paralel? Ciri kata yang diparalelkan. Ciri paralel yang mana? Ayo. Yang pembuatan komputer. Yang pembuatan komputer, kata Rizky, oke. Yang lain? Ada pendapat berbeda? Paralel dalam kalimat ini, cirinya ditemukan kata, paralel itu pasti katanya lebih dari satu ya, tapi sama gitu. Kedudukannya sama, kalau kata kerja, kata benda, awalan didi, awalan keke, begitu. Coba tuh sudah. Yang ditemukan dan dirancang, Bu. Ditemukan dan dirancang, Jib. Ya, ditemukan dan dirancang kan asalnya apa asalnya? Asalnya ditemukan dan apa? Perancangnya. Kata awalnya gini kan, ditemukan dan perancangnya, ini tidak paralel. Kalimat efektif itu salah satunya harus paralel. Ciri paralelnya ini nih, teman-teman rata-rata sudah benar kalau dalam hal ini. Bu Yeti acung jempol kalau dalam hal ini. Bu Yeti belum menjelaskan, tapi teman-teman sudah bisa begitu ya. Rata-rata sudah benar, ditemukan, dirancang ya. Jadi
Di sini ciri paralelnya terdapat pada kata ditemukan dan dirancang. Kalau Bu Yeti ubah menjadi begini, berarti kata selanjutnya menemukan dan Merancang. Merancang. Walaupun ini harus diubah, kan tidak mungkin. Pada tahun 1946, komputer pertama kali menemukan. Tidak begitu, berarti kalimatnya diubah. Jadi, pasukan Perang Dunia Kedua, terus Pertama kali menemukan dan merancang komputer pada tahun 1946. ya. Jadi, pasukan Perang Dunia Kedua pertama kali menemukan dan merancang komputer pada tahun 1946. Gitu Ki. Gitu ya Ki ya? Ya, iya Bu. Oke ya. Sekarang kita ubah lagi ke semula ya. Tapi intinya teman-teman ketika menemukan kata seperti ini harus diparalelkan. Paham sampai sini? Sudah lebih 25 menit ya? Dapat berapa kalimat teman-teman kita sekarang? 2 apa 3? Coba lihat. 3. 3 ya. Ya, dapat 3 kalimat. 3 kalimat, tapi lumayan ya. Oke ya, teman-teman tergambar ya bagaimana mengubah kalimat tidak efektif menjadi efektif ya. Ya, satu lagi, masih waktu sekarang 4 menit lagi. Bu Yeti ingin menjelaskan ada kohesi, koherensi, hubungan antar kalimat, hubungan antar paragraf ya. Jadi di minggu yang lalu yang sudah dijelaskan itu bagaimana membuat kalimat penjelas ya. Kalimat utama dengan kalimat penjelasan itu ada kaitannya. Kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama. Nah, sekarang antar kalimat itu harus ada hubungannya. Kalimat ke-1 ini hubungannya harus lekat dengan kalimat kedua. Ya, teknologi merupakan kata yang tidak asing. Biasanya berkaitan dengan komputer mulai tabung hingga laptop. Pada tahun 1946 komputer pertama kali ada hubungannya ini. Masih berbicara tentang apa? Masih berbicara tentang apa kalimat kedua? Komputer, Bu. Tentang komputer. Sebenarnya ada cara atau ada kata yang bisa teman-teman ubah, ya, ubah posisi supaya hubungannya terasa. Kira-kira menurut teman-teman, mana kata yang bisa teman-teman alih posisikan? Komputernya dikedepanin, Bu. Komputernya dikedepankan, yang dipindahkan mana? Jadi komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1946. Mana ya? So, komputer. Jadi ini menjadi huruf ini gitu ya? Ya. Ini dikebelakangkan. Ya, atuh jangan dikebelakangin. Ya. Komputer tidak apa-apa. Justru dari kekeliruan seperti ini pasti teman-teman ingat nanti ya. Komputer pertama kali ditemukan dan dirancang oleh pasukan Perang Dunia Kedua pada tahun. Jadi terasa ini. Di sini kita bicara komputer langsung di sini komputer sebagai kata awal ya. Teman-teman, untuk menjaga kohesi, koherensi, teman-teman bisa mengambil salah satu kata di kalimat pertama menjadi awal kata di kalimat kedua. Gitu ya. Itu menjaga kohesi, koherensi sebuah kalimat atau paragraf. Oke ya. Oke, jadi kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Nah, bisa juga teman-teman menambahkan dengan tersebut misalnya ya. Kalau ini kalimat ini mau dibuat 2 kalimat, yang ini sebenarnya bisa ya. Misalnya ini ya. Yang ini bisa teman-teman buat 2 kalimat. Contoh ya, kalau mau dibuat 2 kalimat. Teknologi merupakan kata yang tidak asing. Titik misalnya ya. Sini ya. Teknologi tersebut misalnya ya, atau kata tersebut, atau istilah misalnya ini kita ganti dengan istilah ya. Istilah tersebut biasanya berkaitan dengan komputer gitu, atau teknologi tersebut biasanya berkaitan dengan komputer.
mulai komputer tabung hingga laptop. Nah, Bu Yeti, ini kenapa Bu Yeti ganti dulu sementara ya? Yang tadi juga sudah benar. Tapi kalaupun diganti kira-kira begini. Ini ada kata tersebut. Kata tersebut ini menjadi cara untuk bagaimana teman-teman menghubungkan kalimat ke satu dengan kalimat kedua. Sehingga koherensinya terasa. Ya. Nah, kalimat terakhir dari pertama dibuat sampai sekarang komputer masih digunakan untuk. Nah, teman-teman, tantangan selanjutnya adalah bagaimana teman-teman membuat paragraf kedua. Apa kita lanjutkan minggu depan? Minggu depan kita masih membahas ini? Ya. Ya, Bu. Jadi belum beralih ya dari sini. Teman-teman, satu pertemuan kita hanya berhasil membuat 3-4 kalimat. Tapi bagi Bu Yeti, rasanya mendingan sedikit daripada banyak-banyak. Tapi apa namanya ya, kurang jelas ya gitu ya. Silakan Bu Yeti nunggu komentar kalian apakah dengan cara seperti ini efektif atau ada masukan. Mumpung masih ada waktu sekitar 5-6 kali pertemuan lagi ya kita ketemu. Offline, Bu. Hah? Oh, iya atuh Ki offline mah Bu Yeti juga mau offline, tapi kan mau offline di mana? Nanti kalian ngabrol ke kampus pada diusir oleh satpam ya kalau mau di mall mah. Ayo sok atuh. Efektif, bener nih efektif. Alhamdulillah ya, Gani, Bayu, Nur Aida, teman-teman yang lain juga mudah-mudahan. Bu Yeti yakin sih kalau diikuti ya, teman-teman melongin gitu, melongin tuh Bu Yeti juga salah. Melongin itu apa, Man? Kalau teman-teman fokus, menyimak fokus gitu. Bu Yeti juga belajar dari kalian, ya apalagi istilah-istilah IF kan belajar sama gitu. Jadi punya kosakata tambahan. Ya, jadi nggak apa-apa sehari sekali ketemu kita hanya dapat 4 kalimat nggak apa-apa ya, tapi mudah-mudahan menjadi bahan kalian untuk bisa lebih bagus dalam membuat tugas-tugas kalian gitu. Paling tidak target Bu Yeti kan tidak muluk-muluk ya, selesai kuliah bahasa Indonesia, produk kalimat teman-teman itu efektif gitu, ya. Nantilah bagaimana struktur paragraf, struktur sistematika makalah dan sebagainya seiring perjalanan kalian kuliah juga pasti akan menemukan itu gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa melakukan ini. Minggu depan itu sudah masuk 10 malam terakhir ya. Apa nanti dipindah misalnya kuliahnya ke jam rada siang begitu ya. Terserah kalian sih, kalau siap jam segini minggu depan mangga, tapi kalau ada ajuan mau dipindah ke agak siang, bisa habis itikaf kalian perlu istirahat dulu mangga ya. Nantilah kita obrolkan berikutnya ya. Oke teman-teman ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Langsung Bu Yeti potong. Tidak ya, tidak ada pertanyaan ya. Ini sudah nunggu kelas yang satu lagi nih. IF apa ya? IF apalagi sama PBAD kalau nggak salah sekarang tuh ya. Cukup ya, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, menjadi kebaikan, menjadi amal jariah untuk kita semuanya ya. Mendatangkan berlipat ganda ya, diamalkan tentunya, membuat kalimat yang efektif nanti dalam setiap tulisannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon bantuan siapa Hilman screenshot ya, nanti kirim ke Bu Yeti di WA grup saja supaya tampak ya, supaya terdata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Man, kalau Bu Yeti keluar duluan, ini chatnya nggak hilang kan? Oh iya, Bu Yeti keluar ya, mau masuk ke yang